Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratnasari dengan NPM 19520014. Saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul dengan mata kuliah bahasa Arab yang berjudul Mengenal Blended Learning. Apakah itu blended learning? Mari kita bahas dalam pembahasan ini. Oke, langsung saja saya bacakan. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam sistem pembelajaran, telah mengubah sistem pembelajaran pola konvensional atau pola tradisional menjadi pola modern yang bermedia teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology yang disingkat menjadi ICT. Salah satu di antaranya adalah media komputer dengan internetnya yang pada akhirnya memunculkan e-learning pada pola pembelajaran bermedia ICT ini atau Information and Communication Technology. Di sini ada pendapat yaitu menurut Kusairi, perkembangan ICT atau Information Communication Technology yang memiliki banyak manfaat ini belum dimanfaatkan secara optimum dalam proses pembelajaran. Upaya untuk mengintegrasi ICT dalam proses pembelajaran masih kurang sehingga dampak ICT kurang nyata. Sebagai contohnya, perkembangan multimedia telah berkembang pesat di masyarakat, namun pembelajaran di kelas tetap tertinggal meskipun telah menggunakan teknologi komputer. Ada beberapa penyebab kurangnya perkembangan pengintegrasian teknologi, khususnya komputer, dalam pembelajaran disebabkan antara lain ada 3. Yang pertama, adanya asumsi bahwa komputer sebagai perangkat keras hanya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengindahkan upaya meningkatkan aspek afektif dan kognitifnya. Yang kedua, karena perangkat keras dianggap sesuatu yang berbeda, teknologi ini akan dengan cepat dikenalkan dan mendapat sambutan karena sesuatu yang baru. Namun karena pengajar kurang terampil memanfaatkan, beberapa saat kemudian perangkat keras menjadi sesuatu yang biasa. Dan yang ketiga, pengajar tidak memiliki kemampuan untuk mengintegrasi komputer dalam pembelajaran sehingga perannya monoton dan kurang berkembangnya. ICT akan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan jika ICT itu dirancang dan digunakan secara baik bagi kegiatan pendidikan. Terdapat beragam pandangan mengenai model pemanfaatan ICT dalam pendidikan, diantaranya sebagai berikut. ICT sebagai media alat bantu, sebagai media atau alat bantu pendidikan. Artinya yang pertama, hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan pengajar. Dan yang kedua, ICT sebagai sumber, dan pada jenis pemanfaatan kategori ini, ICT digunakan sebagai sumber informasi. Dalam penggunaannya, peserta didik mencari informasi via ICT berdasarkan bimbingan pengajar. Dan yang ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran. Pendapat Abdullah menjelaskan bahwa untuk memanfaatkan TIK dalam memperbaiki mutu pembelajaran ada 3 hal yang harus diwujudkan, yaitu yang pertama, peserta didik dan pendidik atau pengajar harus memiliki akses kepada teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan, pencetak para pendidik atau pengajar. Dan yang kedua, tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi peserta didik dan pendidik atau pengajar. Di sini ada pendapat Kusairi. Menurut Kusairi, memasuki dunia online, pendidik atau pengajar dapat memperoleh berbagai informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan pembelajaran. Online juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mendapatkan tambahan informasi dalam rangka memenuhi tuntutan kompetensi dan juga pengayaan.
Tersedia fasilitas e-learning memungkinkan peserta didik atau pembelajar menerobos sekat-sekat waktu dan tempat guna mengikuti kursus yang tersedia secara online. Di sini ada kerangka fikir TPACK memberikan cara untuk mengidentifikasi ciri dari pengetahuan yang diperlukan pendidik atau pengajar untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajarannya. Sementara juga menyadari kompleksnya pengetahuan yang harus dimiliki pendidik atau pengajar yang memiliki banyak aspek. Blended learning menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran di kelas atau tatap muka dan ciri-ciri terbaik pembelajaran online untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi jumlah waktu tatap muka di kelas. Blended learning memiliki dua kategori utama, yaitu yang pertama peningkatan untuk aktivitas tatap muka atau page to page. Banyak pengajar menggunakan istilah blended learning untuk merujuk kepada penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam aktivitas tatap muka, baik dalam bentuknya yang memanfaatkan internet, web dependent, maupun sebagai pelengkap web supplement yang tidak merubah model aktivitas. Dan yang kedua, hybrid learning. Pembelajaran model ini mengurangi aktivitas tatap muka, tapi tidak menghilangkannya, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara online. Di sini secara umum karakteristik blended learning sebagai berikut, ada 4. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Dan yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara pengajar, dan gaya pengajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, pengajar dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sama penting. Pengajar sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Di sini ada konsep blended learning. Langsung saja saya bacakan. Di sini blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama blended dan yang kedua learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Makna asli sekaligus yang paling umum, blended learning mengacu pada pembelajaran yang mengombinasi atau mencampur antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis komputer, online maupun offline, menurut Dwi Yogo pada tahun 2011. Di sini ada menurut Thorne, blended learning adalah perpaduan dari teknologi multimedia, CD-ROM, video streaming, kelas virtual, voice email, dan teleconference, animasi teks online, dan video streaming. Jadi, pada intinya, tujuan dari blended learning yang dilaksanakan adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang paling baik dengan menggabungkan berbagai keunggulan masing-masing komponen, di mana metode konvensional memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif, sedangkan metode online dapat memberikan materi secara online tanpa batasan ruang dan waktu sehingga dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. Sampai di sini dulu presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.